Untuk membentuk salah satu organisasi, entah itu organisasi sesuai dengan profesi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan juga organisasi-organisasi yang lainnya. Tentunya ada pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika akan membentuk satu organisasi, sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber di tab komunitas yang pada intinya mempertanyakan tentang apa yang harus dilakukan ketika akan membentuk salah satu organisasi profesi dan apakah harus didaftarkan ke Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat kabupaten atau di tingkat kota. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Pada dasarnya ketika akan membentuk satu organisasi, entah itu organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan juga organisasi kepemudaan, tentunya ada petunjuk-petunjuk teknis atau aturan-aturan yang harus diperhatikan terlebih dahulu, di mana aturan-aturan yang harus diperhatikan tersebut memuat tentang mekanisme dan tata cara pembentukan satu organisasi. Dan yang terpenting yang harus diperhatikan adalah dasar-dasar apa yang harus kita gunakan untuk membentuk organisasi tersebut. Adapun dasar-dasar pembentukan organisasi telah kita bahas lewat video sebelumnya dan selengkapnya dapat dilihat melalui channel ini. Begitupun juga langkah-langkah yang harus dilakukan atau mekanisme yang harus ditempuh untuk membentuk satu organisasi. Penting juga diketahui, sebab pada dasarnya membentuk organisasi adalah langkah-langkah yang harus dipenuhi dan juga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, sehingga terbentuklah satu organisasi secara resmi. Ketika kita akan membentuk satu organisasi di tingkat kabupaten atau di tingkat kota, maka terlebih dahulu kita harus memperhatikan jenis organisasi yang akan dibentuk. Sebagai salah satu contoh adalah ketika kita akan membentuk salah satu organisasi profesi seperti organisasi guru di tingkat kota atau di tingkat kabupaten, maka penting diketahui bahwa organisasi profesi tersebut seperti organisasi guru adalah merupakan organisasi di bawah naungan pemerintah yang pada dasarnya terbentuk organisasi sampai dengan ke pusat, sehingga ketika akan membentuk organisasi tingkat kabupaten atau di tingkat kota seperti membentuk organisasi profesi organisasi guru tersebut, maka tentunya harus berkoordinasi dengan pengurus yang bertugas di tingkat provinsi, yang selanjutnya akan memberikan arahan ketika akan membentuk satu organisasi profesi seperti organisasi guru di tingkat kota. Juga penting diketahui bahwa untuk membentuk satu organisasi, juga kita harus memperhatikan tentang apa yang harus dilakukan, yang terlihat melalui visi dan misi organisasi tersebut, dan juga tentunya memperhatikan di mana jangkauan wilayah atau keberadaan organisasi yang akan dibentuk nantinya. Sebab membentuk organisasi tersebut tidak semata-mata hanya wacana untuk membentuk, tetapi harus diperhatikan membentuk organisasi tersebut ada visi dan misinya. Ketika kita membentuk satu organisasi, di mana organisasi tersebut memiliki visi dan misi organisasi yang telah terbentuk sebelumnya, maka tentunya akan ada wacana bahwa akan ada organisasi tandingan yang tentunya akan menghambat perkembangan organisasi ke depannya, di mana dalam satu organisasi tersebut tentunya tidak juga diharapkan adanya dualisme kepengurusan organisasi. Sebagai salah satu contoh adalah ketika kita ingin membentuk satu organisasi profesi seperti organisasi guru di tingkat kota atau tingkat kabupaten, yang jauh-jauh sebelumnya telah terbentuk kepengurusannya, maka ini akan memunculkan adanya dualisme kepengurusan dalam internal organisasi tersebut, di bawah naungan organisasi profesi atau organisasi guru di tingkat kota atau di tingkat kabupaten tersebut. Meskipun demikian, untuk melakukan pembaharuan organisasi seperti organisasi profesi atau organisasi guru, baik itu di tingkat kota, di tingkat provinsi sampai dengan tingkat pusat, tentunya disesuaikan dengan aturan-aturan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada organisasi profesi seperti organisasi guru tersebut. Sebab pada dasarnya organisasi profesi seperti organisasi guru memiliki organisasi yang terpusat mulai dari pengurus pusat, pengurus provinsi sampai dengan pengurus PGRI atau pengurus organisasi guru di tingkat kabupaten atau di tingkat kota.
Sehingga dengan demikian ketika kita akan membentuk organisasi tandingan yang nantinya akan menghambat kinerja organisasi-organisasi ke depannya. Oleh karena itu diharapkan ketika akan membentuk satu organisasi, maka haruslah mengetahui terlebih dahulu pedoman-pedoman dasar dalam pembentukan organisasi. Terlebih harus mengetahui bagaimana hierarki ataukah hubungan organisasi tersebut mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Demikian juga ketika kita akan membentuk satu organisasi, tentunya juga harus memperhatikan visi dan misi organisasi ke depannya. Sebab ketika akan membentuk satu organisasi yang baru, tentunya tidak terlepas dari visi dan misi organisasi yang akan dijadikan tujuan bersama untuk melaksanakan organisasi ke depannya. Dari beberapa poin tersebut dapat kita melihat bahwa ketika kita akan membentuk satu organisasi di tingkat kabupaten atau di tingkat kota, maka yang penting harus diperhatikan adalah harus memperhatikan jenis organisasi yang akan dibentuk tersebut. Yang dikhawatirkan ketika kita akan membentuk satu organisasi tersebut sementara sudah ada kepengurusan yang terbentuk, maka ini akan memunculkan adanya animo tentang terbentuknya organisasi tandingan, yang tentunya dalam satu organisasi tersebut tentunya tidak ada atau tidak diharapkan adanya dualisme kepengurusan. Oleh karena itu diharapkan ketika akan membentuk organisasi profesi seperti organisasi guru di tingkat kabupaten atau di tingkat kota, diharapkan dapat melihat situasi yang ada di tingkat kabupaten atau di tingkat kota tersebut, terutama internal kepengurusan yang telah terbentuk sebelumnya. Sehingga dengan demikian, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam tubuh internal kepengurusan organisasi profesi di tingkat kabupaten atau di tingkat kota tersebut, maka tentunya dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain, seperti dapat melakukan pembaharuan kepengurusan yang tentunya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada organisasi profesi atau organisasi guru tersebut. Dan ketika sudah terbentuk organisasi profesi atau organisasi guru di tingkat kabupaten atau tingkat kota tersebut, tentunya sudah ada tembusannya sampai dengan pemerintah setempat yang pada dasarnya tercatat di Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol. Berbeda halnya ketika akan baru pertama kali membentuk satu organisasi yang baru. Maka tentunya langkah awal yang harus diperhatikan ketika terbentuk organisasi yang baru tersebut adalah melakukan sosialisasi terbentuknya kepengurusan organisasi baru tersebut. Yang selanjutnya tembusan kepengurusannya ditembuskan ke Kesatuan Bangsa Politik di mana organisasi itu berada. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas Turai Organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman dan grup yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.